Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya akan membahas hal-hal yang penting saja di update Mazik Premium yang rilis 30 Agustus kemarin. Apa aja hal-hal penting itu? Yuk kita bahas. Oke teman-teman, sekali lagi di sini saya hanya akan membahas update yang menurut saya penting. Yang pertama, yang paling di-highlight oleh Mazik Premium di changelognya itu adalah ada update beberapa aplikasi. Oh ya, di sini saya menggunakan tema One UI ya. Ini bukan tema bawaan. Kalau tampilan bawaan saya kasih lihat dulu, mungkin ada teman-teman yang belum pernah nyoba Mazik. Tampilan bawaannya itu seperti ini. Jadi ya udah seperti ini, benar-benar kayak gini. Nggak ada widget, nggak ada apa-apa, udah kayak gini aja. Nggak ada nama juga. Oke, balik lagi. Jadi ada beberapa aplikasi yang udah diupdate di MIUI 12 Mazik Premium yang paling baru ini. Yang pertama itu adalah update kamera. Nah, di update kamera ini apa aja yang baru? Cuman satu sebenarnya. Yang baru itu adanya pilihan long exposure. Jadi di MIUI sebelumnya itu gak ada. Kalau di sini kita mau long exposure, ya udah tinggal klik aja ini. Beda lagi dengan MIUI yang sebelumnya. Kita kan harus menggunakan mode Pro ya. Jadi kita harus bisa mode manual. Update yang kedua itu adalah aplikasi galeri udah ke yang paling baru. Yang paling baru itu adalah 2.2.16.17. Apa aja menu yang paling baru? Tentang aplikasi galeri MIUI yang paling baru udah pernah saya bahas. Yang belum nonton silahkan klik bagian pojok atas ya. Update yang selanjutnya itu desktop message, tapi saya nggak menemukan beberapa perbedaan yang berarti ya. Ya udah itu gak perlu saya bahas ya. Jadi saya lanjutkan ke update yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah control center. Control center udah diupdate ke yang paling baru. Yang berubah apa? Tampilannya berubah, mungkin scriptnya juga berubah. Di sini diperhatikan. Mungkin sekilas sama aja, tapi kalau kita sandingkan dengan MIUI yang versi sebelumnya, ini perubahan di lengkungan ini. Jadi ini lebih melengkung gitu. Nggak ngotak banget enggak kan yang sebelumnya, tapi ini melengkungnya lebih parah, jadi lebih lebih membelok gitu, apa ya bahasanya ya, pokoknya gitulah. Nanti kalau ada screenshotnya saya kasih lihat perbedaan antara yang ini dengan yang sebelumnya. Terlihat kok, saya juga langsung merasakan ketika saya install dan saya buka control center, oh kok beda ya gitu. Tapi imbasnya karena control centernya udah diupdate, ini asumsi saya ya, maka semua tema yang pernah saya coba ya, semua tema itu gak kompatibel, gak berubah, gak ada satupun tema yang berubah. Ini tema Samsung One UI yang saya gunakan itu sebenarnya status barnya itu berubah ya, status barnya itu berubah. Lihat di sini, tampilan baterai berubah, tampilan wifi berubah, dan yang lain-lain berubah. Tapi ketika saya apply, ketika saya pasang, tampilan baterai, sinyal, dan yang lainnya gak berubah. Otomatis ketika status barnya gak berubah, maka control center pun ya tetap aja tampilan default. Oh mungkin itu di tema One UI doang. Enggak, ini iOS yang ini juga sama, kemudian ini Ron UI juga sama. Saya coba satu persatu, semuanya gak ada yang merubah UI status bar. Mungkin sekali lagi ini asumsi saya ya, karena ini udah update ke paling baru dan tema ini udah tema yang lama, jadi tidak bisa menembus. Tapi mudah-mudahan itu hanya masalah script ya, sehingga nantinya kalau misalkan ada tema yang paling baru setelah MIUI yang paling baru rilis, bisa disesuaikan lagi. Jadi status bar dan yang lainnya bisa berubah. Hal sepele ya sebenarnya, nggak berubah status bar itu. Tapi untuk sebagian orang yang seneng ganti-ganti tema, seneng ganti-ganti tampilan, itu berpengaruh sekali. Makanya saya sampaikan di sini juga, mungkin beberapa orang itu jadi pertimbangan. Bahkan beberapa kali di forum saya juga banyak yang mengeluh, aduh MIUI 12 mah masih banyak yang belum bisa merubah UI gitu. Kemudian yang selanjutnya juga perubahan itu ada di kalkulator. Ini kalkulator udah ke versi yang paling baru.
yaitu versi 12.2.1 dan namanya juga berubah. Kalau di MIUI sebelumnya namanya adalah Mi Calculator, kalau di yang sekarang namanya kalkulator aja. Kemudian di changelog itu ada perubahan di aplikasi Hold, tapi saya nggak terlalu memakai aplikasi ini ya, jadi saya kurang tahu perbedaan antara versi sebelumnya dengan versi yang paling baru. Kemudian juga di ribbon of widget, jadi ada tambahan widget baru. Coba kita lihat, saya juga belum pernah lihat sih apa aja, mungkin ini ya. Jadi ada widget ini. Nah, ini paling baru kalau saya perhatikan dari yang lain di sini. Yang paling baru itu ini, quick function. Ini update di MIUI yang paling baru, atau mungkin saya rasa bukan cuma di Magic Premium ya, tapi di semua MIUI 12 yang paling baru itu ada update ini. Kemudian update selanjutnya itu adalah font. Jadi font bawaan dari MIUI Magic Premium yang rilis 30 Agustus itu jadi banyak. Kalau ketika kita menginstal itu yang dipakai itu ini Productions, dan yang saya gunakan sekarang ini Merlot Neuron. Nah, itulah. Ada berapa coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 font bawaan dari MIUI Magic Premium yang sekarang. Update yang selanjutnya itu adalah media konten, yaitu wallpaper, boot animation, dan juga sound. Jadi notifikasi itu suaranya baru, ringtone suaranya baru, kemudian boot animasi juga udah berubah. Nah, ini boot animasi MIUI Magic yang paling baru sekarang kayak gini. Ini huruf M ya. Kemudian wallpapers juga ditambahkan beberapa wallpaper system. Nah, ini baru. Nah, ini baru karena yang sebelumnya ini ya yang dipakai, berarti mungkin tambahannya 1, 2, 3. Koreksi saya kalau saya salah ya, karena setahu saya yang masih premium yang paling terakhir yang saya pakai itu yang ini. Jadi mungkin tambahannya 1, 2, 3 atau mungkin ini aja, nggak tahu lah. Tapi yang pasti ini yang update di MIUI Magic yang paling baru. Oke, itu dia update yang ada di Magic Premium yang rilis 30 Agustus 2020. Ya, sangat disayangkan memang ketika saya mencoba, ternyata yang paling menyebalkan itu adalah tidak bisa berubah UI status bar atau control centernya. Tapi nggak apa-apa lah ya, itu hanya opini pribadi saya. Adapun misalkan di sini teman-teman yang tidak masalah dengan itu, silahkan download, link akan saya taruh di deskripsi. Secara overall semuanya baik-baik saja, berfungsi dengan baik, tidak ada bug sama sekali. Dan juga kalau kita lihat di sini kernel sama ya, kernel juga masih sama, yaitu menggunakan perp. Oh ya, yang saya gak suka juga dari MIUI Magic itu adalah tampilan settingnya yang menurut saya kurang rapi. Jadi tidak dipisah-pisahkan ya, seperti kalau di yang lain itu kan additional setting itu seperti kalau di ROM yang lain itu special fitur MIUI 12 itu dipisah. Kalau di sini ada di additional setting. Nah, seperti game turbo, video toolbox, floating window, second space, MIUI lab, dan juga light mode. Kalau di sini semuanya berbaris aja langsung. Dan satu lagi, Kun Xiaomi tidak ditampilkan. Jadi kurang mirip iOS lah ya. Karena kalau selera saya, iOS itu cantik lah tampilannya. Saya pakai Revolution OS kan di paling atas itu ya pengguna akun Xiaomi gitu. Kalau ini enggak. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa saya share ke teman-teman tentang pengalaman mengupdate Magic Premium yang paling baru. Silahkan jangan segan untuk berdiskusi di kolom komentar. Mungkin ada teman-teman juga yang menggunakan MIUI Magic dan menemukan beberapa hal yang belum saya bahas yang menurut teman-teman itu penting. Silahkan sekali lagi drop aja komen di bawah, kita diskusi. Saya juga pengen tahu gimana pendapat dari teman-teman yang sama-sama menggunakan Magic Premium yang paling baru.
Oke, sekian aja dulu video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang pengen install atau pengen mencoba custom ROM dari Masid Premium. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.